Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Ibu Syurbustin, saya dari Keperawatan A, dan rekan Saya dari Alvino Ananta dari Keperawatan A. Di sini kami akan melakukan podcast dengan rekan kami, dua rekan kami yaitu Kak Desnita dan Kak Asha. Kita sambut saja langsung Kak Desnita dan Kak Asha. Silakan Mas. Terima kasih. Gimana nih Kak dan Kak Asha kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sama kalian gimana? Baik. Baik Kak. Lanjut sama Kak Desnita, kenalan dulu sama teman-teman biar pada tahu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Desnita Dia Putri, bisa dipanggil Tata. Saya dari Prodi Keperawatan A. Saya Nata dari Keperawatan A. Baik Kak, di sini kan kita ngomongin podcast ya mengenai penyebab atau kesehatan yang disebabkan oleh kenakalan remaja nih Kak. Kan kita tuh akan jadi calon tenaga kesehatan ya di masa depan. Karena sekarang tuh banyak banget nggak sih Kak kenakalan remaja yang benar-benar marak mendidik, bener nggak Kak Gary? Iya, sangat banyak. Nah, apalagi kita tuh pendatang baru ya, yang nggak pernah di Jogja nih, melihat kenakalan remaja itu sangat-sangat parah banget ya. Apa sih Kak kenakalan remaja untuk saat ini tuh yang marak banget di sini, mungkin bisa dijawab soalnya? Awal Jogja itu tuh ya sangat bebas ya, sering minum keras, terus kalau di sini tuh sudah tinggalan oke, lalu nggak narkoba, kayak gitu lah, kalau nggak geng-gengan itu. Kalau nggak aja, kalau kritik kan sekarang lagi marak-maraknya kritik kan di Jogja. Itu kritik itu apa? Kritik itu kalau bersama Islam itu masa tidak ingin malam hari, tapi disalahgunakan dan kayak apa tuh ada remaja-remaja sekarang disalahgunakan jadi kayak kejahatan jalanan itu pada malam hari. Jadi kritik itu udah kayak gimana ya? Udah menekan korban bayar mas ya, pokoknya itu kayak sebuah rombongan yang mencari musuh pada malam hari itu membuat ponak warga sebenarnya. Itu kalau kayak gitu sasarannya udah direncanakan apa langsung? Kalau ide itu masalah kayak janjian itu kan maksudnya ya di SMA sampai SMA janjian itu misalnya di Demak Ijo ini ya mau motor berapa itu nanti pantau. Sekarang manfaatnya apa sih Kak kritik gitu? Gimana ya mas ya, kalau kritik itu manfaatnya nggak kayak cuma cari nomor baru dan lagunya kan kenal Jogja gitu, nggak ada faedahnya. Itu yang kritik itu anak-anak kecil nggak sih mas? Soalnya saya dengarnya anak-anak kecil itu di bawah umur itu anak SMP, SMA itu banyak ya, kayak kalau orang dewasa itu kayak udah tuh kayak jarang, paling ya orang sekarang yang suka aneh-aneh orang. Berarti mereka tuh ini ya, semuanya berumur gitu. Iya. Terus kalau seperti mabuk, hubungan seksual dan judi itu ya, itu tanggapannya Tata nih, apalagi rumah Tata di Bekasi karena sih banyak banget masih hubungan seksual di usia di bawah umur. Itu gimana sih Kak caranya biar tentu gak ada lagi, terus penyebabnya itu karena apa? Aku nggak tahu ya, kayak gimana cara menghentikannya, karena kan itu kan dari diri sendiri kan. Kalau saya gitu kan kayak kita nih mau berubah atau enggak tergantung individunya kan. Tapi kalau misalkan di lingkungan aku dulu itu emang banyak banget gitu, lagi LGBT itu sebenarnya benar-benar yang, hmm, apa ya, kayak gimana ya, kayak kita tuh nggak bisa
nggak harus dinormalisasikan, soalnya itu kan gimana Udah ya? banyak banget ya. Nah, terus habis itu juga jadi online. Jadi online itu menurut aku bahaya banget sih. Soalnya kan kalau misalkan kita udah terpengaruh sama game itu kan game kan? Iya. Itu pasti kalau sekalinya kita menang, Oke. iya benar, Azan, kita pasti ketagihan. Nah, jadi kalau misalnya kayak terus-terusan itu kan bisa merugikan diri sendiri kan, merugikan diri sendiri, keluarga, sama orang-orang sekitar. Biasanya kalau misalkan kayak gitu, ini enggak sih? Karena Pergaulan. Keluarga kamu nggak sih Kak? Keluarga. apalagi kalau misalkan ekonominya ekonominya yang stabil, sedikit meningkat kan. Ada yang meningkat, ada yang enggak. Tapi yang lebih banyak yang dia dekat. Kalau hubungan seksual itu termasuk pergaulan juga sih. Itu biasanya orang yang apa namanya, yang kehilangan Kalau kena apa percintaan juga nggak sih? dan faktor lingkungan, keluarga juga. Biasanya kalau misalkan anak-anak zaman sekarang yang mengikuti aliran pergaulan bebas itu, faktornya bisa jadi mereka berutin Terus penyakit yang disebabkan karena mabuk, merokok, hubungan seksual dan juga itu apa? Sebagai calon nakes ya. Kak Azhar bisa. Baik. Kalau dari mabuk sama merokok itu paling kayak kenakalan saya itu mas kayak misal pergaulan gitu. Terus ya misalnya dia belum merokok terus dibikin sama temennya merokok, dia sering merokok tapi harus dipaksa gitu. Nanti jadinya tuh sekalinya rokok lagi ketagihan gitu. Jadi itu juga sama kayak minum alkohol juga, ini kalanya sekali minum itu ketagihan terus itu orang terus dampaknya itu bisa merusak keluarga. Jadi bahaya banget ya Kak. Anak muda. Iya, kanker juga kan pasti. Jadi kurang-kurangin lah merokok. Terus di dan hubungan seksual nih. Penyakitnya dan Dampaknya kalau misalkan perjudian online ini sih jadinya kita tuh yang tadinya misalkan kita ikut judi online atau pinjol gitu ya, itu kan mau melunasi utang. Tapi kalau misalkan deadline bayarnya nggak sesuai, itu kan pasti bunganya naik kan. Tambah juga nggak sih kalau utang-utang itu? banyak pengeluaran sih. Iya, benar. Oh, kalau hubungan seksual itu misalkan yang belum, ini ngomongin yang belum suami istri kan, Ya betul. terkena penyakit HIV nggak sih? Tuh, HIV itu paling banyak banget di sini. Karena kan kita nggak tahu ya orang itu udah terkontaminasi penyakit itu atau belum. Apalagi kalau misalkan sampai gonta-ganti pasangan. Tapi kenapa ya Kak? Kita membahas tentang pergaulan bebas jadi itu kenapa anak-anak juga umum ya? Anak kecil deh, umur 15 tahun dia diperbolehkan untuk menikah dikarenakan hamil seperti itu. Kenapa sih orang-orang tua tuh seperti itu gitu loh, nggak melarang atau gimana gitu? Gimana caranya agar orang tua tuh paham akan adanya tidak dinormalisasikan seperti itu? Ini juga sih apa namanya, dari maksudnya bukan kekurangan ilmu, kayak maksudnya pendidikan itu kan pasti kan belum
sekarang banyak tuh Kak yang apa anak di bawah umur merokok. Itu gimana tanggapannya Kak Aiza? Tanggapan saya itu kayak kurang kayak orang tua tuh kayak gimana itu loh, kayak bebaskan anaknya itu ada perhatikan anaknya kepada saya anaknya tidak saja itu gitu. Saya lihat tuh kayak gimana kasihan di depannya kan, ketika sudah merokok masa depan gimana kan. Bisa sih dijaga lagi anaknya agar tidak Mungkin ada pesan dan kesan nih Kak untuk teman-teman di sana yang masih merokok, mabuk, hubungan seksual dan judi nih Kak. Apa nih pesannya biar mereka tuh berhenti mungkin atau biar berkurang? Silakan. Kata dulu. Pesannya dari aku sih mungkin kalau misalkan mau bergaul itu harus diperhatikan lagi lingkungannya, terus juga milih teman. iya benar, milih teman yang baik, yang kalau misalkan sekiranya di tengah-tengah dia udah merasa hubungannya itu kayak kurang baik atau justru ke hal-hal negatif, itu sebaiknya dihentikan, dijauhkan gitu. Mungkin boleh ditambahkan dari Kak Azhar. Ya, kayak anak-anak sekarang sekolah kita dari bawah umur itu namanya diperhatiin, terus misalkan teman-teman yang tidak baik itu sama apa ya, kayak kuatkan daripada dengan mungkin segitu aja. Iya, jadi buat teman-teman yang di luar sana harus kuat imannya juga, harus memperhatikan diri sendiri juga. Jangan sampai diri kita itu terjerumus atau masuk ke lingkungan yang kurang baik, yang negatif. Itu aja sih. Maksudnya buat hubungan Saya ini orang tua kalian sudah membesarkan kalian. itu paling penting. Mas, jadi Kalau orang tua masih ada, dibantu orang tua kalian sebelum ya dia orang tua kalian hanya hidup sementara dan selamanya. What's of the day. Mas Giri mungkin ada yang mau ditambahkan? Mas Giri juga akan menjadi calon perawat di masa depan. Ada nggak? Kayak gitu nggak ada manfaatnya, sebaiknya dijauhin apa dikurangin itu aja. Dari Tebis gimana sih? Ayo, pesannya. Mungkin sama ya seperti kalian juga, karena pergaulan seperti itu nggak bagus. Jadi lebih baik dihindari aja, karena kasihan sama diri sendiri, masa depan kita, sama orang tua. Itu aja sih. Udah ya Kak, podcast kita pada kali ini nggak nyangka udah cukup lama. Kali Kak, podcast kita kali ini seru gak sih ngebahas tentang seperti ini? Jadi kita belajar juga. Saling belajar dan mengedukasi ya, semoga mengedukasi sih. Amin. Oke, mungkin udah cukup sekian. Terima kasih atas waktunya Kak Tata dan Kak Azhar. Terima kasih